Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi pemirsa di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Kita akan langsung lanjutkan lagi pembicaraan kita terkait dengan benjolan abnormal dan juga pemeriksaannya. Baik, mungkin saya ingin bertanya dulu nih dok, terkait dengan pemeriksaan di puskesmas. Tadi sudah sempat disebutkan juga tentang IFA. Untuk masyarakat di rumah ini IFA itu boleh dilakukan ke seluruh masyarakat atau hanya orang-orang yang memiliki gejala tertentu aja dokter? Boleh dijelaskan dokter? Iya, jadi sebenarnya IFA ini sebetulnya adalah pemeriksaan rutin harusnya. Pemeriksaan rutin ke siapa aja? Memang yang pertama wanita ya, ke wanita, tetapi syaratnya adalah wanita yang sudah menikah ya, yang sudah menikah minimal 2 tahun, 3 tahun sekali itu sudah pernah melakukan yang namanya IFA test. Karena dia itu bukan sebagai untuk penegak diagnosa ya, kalau kata dokter Fitri tadi ya, dia itu sebagai deteksi dini. IFA test itu tujuannya adalah untuk deteksi dini, apakah ya normal atau ada yang tidak keabnormalan dari serviksnya perempuan tersebut. Nah, dari deteksi dini inilah nanti akan timbul hasilnya normal atau ada kecurigaan ke serviks misalnya. Nah, nanti ada lagi pemeriksaan lanjutannya baru ke dokter Fitri misalnya ya, atau kita rujuk dulu ke spesialis obgyn misalnya untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan yang biasanya adalah pap smear. Nah, pap smear yang dilakukan oleh dokter Fitri menegakkan apakah ini adalah memang karsinoma serviks atau ini adalah atau peradangan dan lain sebagainya biasa. Ini sebetulnya tadi dia tuh deteksi dini dan seharusnya adalah pemeriksaan rutin. Nah, sayangnya ini belum teredukasi dengan baik ke ibu-ibu khususnya di Kota Bengkulu. Masih banyak yang enggan. Ya itu tadi, jadinya yang datang memang yang sudah ada keluhan. Keluhannya apa? Yang pertama perdarahan. Perdarahannya itu di luar siklus menstruasi. Yang kedua, perdarahan sesudah berhubungan suami istri. Biasanya seperti itu. Baru keluhan-keluhan lain, penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, dan sebagainya. Nah, harusnya IFA test ini bukan untuk orang-orang yang sudah ada keluhan. Harusnya orang-orang yang belum ada keluhan. Karena tadi judulnya deteksi dini. Sebenarnya itu yang sangat disayangkan. Karena apa? Karena di puskesmas sudah bisa IFA test dan itu gratis, tindakannya itu sebentar ya, sebentar, hasilnya cepat, bisa diketahui kalau memang ada kecurigaan, nanti hasilnya ya nanti ada perubahan lah di serviksnya itu, dan dia itu invasif sebetulnya pemeriksaannya, tapi minimal invasif, bisa dibilang seperti itu. Nyerinya tidak terlalu nyeri, walaupun lah kalau kita bilang nyeri kan itu kan subjektif ya. Ada yang ambang nyerinya kecil, ada yang ambang nyerinya besar. Cuman IFA test itu adalah pemeriksaan yang minimal invasif dan sangat disayangkan karena sebenarnya bidan-bidan di puskesmas itu ya terus sudah disonding ke klinik-klinik di sekitar wilayah puskesmas, di praktek bidan sudah disondingkan atau di WA grup RT dan sebagainya. Sayangnya banyak yang momok-momok yang bilang itu pemeriksaan yang yang menakutkan, yang menyakitkan, tidak ada gunanya. Sebetulnya itu adalah langkah-langkah awal karena kita tahu bahwa di Indonesia sendiri CA serviks, CA payudara itu masih menduduki 2 tertinggi di Indonesia. Benar dok. Untuk ketakutan masyarakat tentunya ada juga yang takut nih dok kalau misalnya dia melakukan pemeriksaan ada efek sampingnya dok. Sebenarnya untuk IFA apa ada efek samping setelah melakukan pemeriksaan IFA itu dok? Sebenarnya kalau dibilang efek samping yang terlalu berlebihan seperti itu nggak ada. Paling nyeri itu pun seperti kita bilang tadi itu kan subjektif. Ada yang tapi kebanyakan sih nggak menimbulkan nyeri karena dia itu dibuka sedikit lubang kewanitaan ya, nanti baru dimasukkan alat seperti cocor bebek seperti itu, nanti sudah terlihat serviksnya, udah nanti ditempel semacam kayak kapas gitu seperti itu ya, di dep sebentar yang sudah dibasahi dengan asam cuka seperti itu ya, nanti ditunggu beberapa menit apakah ada
nanti perubahan warna di sekitar serviknya. Nah, baru kalau memang tidak ada ya udah dilepasin seperti itu. Nah, kalau ada perubahan baru kita akan merencanakan untuk tindakan selanjutnya rujuk ke spesialis. Rujuk ke spesialis. Berarti kalau misalnya di puskesmas itu bisa IVA, pemeriksaan lanjutannya nanti dengan dokter spesialis di rumah sakit ya dok. Kalau di puskesmas selain IVA apa ada pemeriksaan lain dok yang bisa dilakukan yang seperti minimal invasif yang dokter sebutkan tadi dok? Kalau untuk deteksi dini, tes IVA, terus apalagi ya ada pemeriksaan. Sebenarnya kalau pemeriksaan dahak sih bukan untuk deteksi dini ya. Dia sudah bisa juga di 2 puskesmas yang namanya pemeriksaan dahak TCM, dan screening lainnya sudah sangat banyak. Screening gula darah, screening kolesterol. Dan kan sudah dicanangkan juga nih pemeriksaan kesehatan gratis di tanggal ulang tahun. Itu kan lengkap sebenarnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki sebetulnya sudah ada pemeriksaan yang lengkap untuk yang berulang tahun di puskesmas. Sayangnya itu tadi, kita nih udah datang nih, udah bagus sih soundingnya, udah ada ke masyarakat bahwa setiap ulang tahun boleh pemeriksaan lengkap di puskesmas. Tapi itu tadi, sudah ada formnya, selanjutnya ibu periksa IVA ya, pasti ada penolakan dari pasiennya, itu masih ada. Baik, boleh nih saya soundingkan lagi ya dok, terkait dengan pemeriksaan yang berulang tahun bagi pemirsa yang di rumah, bagi yang ulang tahun, boleh langsung bawa KTP aja ya dok ya. KTP ke puskesmas, kita boleh langsung melakukan pemeriksaan dari ujung kaki sampai ujung rambut, itu dilakukan pemeriksaan di puskesmas secara gratis pemirsa, tanpa diambil biaya sepeser pun. Jadi untuk pemirsa yang masih khawatir terkait dengan biaya dan juga efek samping, tentunya ini sudah dipertimbangkan ya dok ya, oleh dokternya juga terkait dengan pemeriksaan ini. Nah saya ingin bertanya lagi nih dok, terkait dengan tadi sempat disebutkan juga ya dok ya, kalau misalnya benjolan-benjolan itu bisa timbul akibat suatu infeksi atau infeksi sekunder lah ya dok kita sebutnya ya dok. Nah biasanya kalau misalnya benjolan seperti ada di leher atau di ketiak, itu bisa nggak dok karena adanya suatu infeksi seperti infeksi TB ya yang banyak sekarang itu infeksi-infeksi menular dok? Iya, sangat mungkin ya, apalagi kalau yang kita bilang TB. Jadi TB itu kan banyak ya, ada TB paru dan TB ekstra paru. Berarti nggak cuma di paru aja ya dok ya? Cuma di paru, ada TB kelenjar, terus ada TB, banyak lah, ada TB apa namanya tuh, TB usus pun ada, seperti itu ya, dan lain-lainnya. Nah, biasanya kalau benjolannya khas pada TB itu adalah TB kelenjar, dan letaknya itu di leher, dan lebih khas lagi biasanya itu dianya berderet ya, apa bahasanya itu, berderet seperti itu ya, lebih dari satu, multiple seperti itu ya, itu khas TB kelenjar. Tadi sempat cerita juga nih sama Dokter Fitri, kasus terbanyak di Bengkulu nih ya dok ya, salah satunya memang benar TB kelenjar, terutama pada anak-anak ya. Jadi dianya itu di leher, dan biasanya dia itu lebih dari satu atau multiple, dan biasanya itu dia berderet seperti itu. Berarti memang kasusnya lebih banyak pada anak-anak ya dok malah. Kalau misalnya di rumah sakit ditemukan, kalau di rumah sakit memang kita dapat rujukan TB kelenjar itu dari poli anak terbanyak. Jadi bukan berarti di poli penyakit dalam nggak ada juga, banyak juga, tapi lebih sering itu anak-anak. Jadi ada benjolan di leher, dia rujuk ke kami patologi anatomi, saya lakukan FNAB, khas itu TB, ya udah kita tegakkan dengan proses spesifik TB gitu. Tapi bisa juga kan kelenjar getah bening ini adalah suatu limfoma, bisa juga ya. Nanti dari FNAB juga kita akan lihat apakah ini benar hanya sel radang TB atau ini ada sel-sel ganas yang mengarah ke limfoma. Oke, baik dokter. Mungkin saya ingin bertanya terkait dengan tujuan pemeriksaan FNAB tadi ya dok. Baik. Mungkin boleh dilanjutkan slide yang sudah dijelaskan tadi. Mulai lagi ya. Iya dok. Kita lanjut. Nah, tujuan dari pemeriksaan FNAB itu sendiri adalah untuk menentukan benjolan ini apakah satu radang, yang tadi misalnya kelenjar getah bening ya. Oh, ini proses spesifik tuberkulosis misalnya. Bisa kita lihat dengan FNAB. Ataukah ini saya jumpai nanti setelah saya ambil spesimen, saya lihat di bawah mikroskop, oh ini selnya hanya sel-sel jinak saja. Jadi morfologi sel yang saya lihat di sini, sitologi kan. Saya lihat di sini nanti, oh ini selnya jinak. Kalau dia jinak kemungkinan ini adalah cuman benjolan misalnya pada payudara, ini kita bicara payudara misalnya, itu adalah
fibroadenoma mame yang sekarang sering banyak ditemukan pada remaja ya. Atau ini suatu sel ganas. Sel ganas kita akan lihat morfologi selnya. Kalau dia ganas di payudara, kemungkinan ini adalah invasive breast carcinoma atau kanker ganas pada payudara. Kemudian kita juga membantu untuk diagnosis awal. Jadi tegak dari saya misalnya ini PAM, nanti dibawa lagi ke dokter bedahnya, bakal di operasi eksisi ya, semuanya diambil ya. Kemudian bisa juga untuk membantu dokter merencanakan penanganan lebih lanjut. Yang tadi saya bilang dari awal, dengan hasil FNAB ini dokter akan bisa mengambil tindakan selanjutnya seperti apa. Oke, baik dokter. Berarti untuk penanganan lebih lanjut, FNAB ini sangat berperan penting ya dok? Sangat benar. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Dokter Kito Bersamo Kita Sehat.